Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berjumpa lagi dalam Petamburan Bible Study, dan dimanapun Bapak Ibu dapat menyaksikan tayangan ini, kiranya bisa menjadi berkat dan menambah wawasan kita dan memperkuat iman kita. Baik, sebelumnya mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini kami boleh diberi kesempatan untuk belajar sekali lagi mengenai firman Tuhan. Dan kali ini kami akan melihat apakah gadget atau teknologi yang kami pakai selama ini bisa mempengaruhi iman kami. Tuhan tolong agar wawasan hati kami juga bisa dibuka dan diberi pemahaman-pemahaman yang baru. Terima kasih Bapak, pakai waktu ini agar boleh menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, topik ini sebetulnya harus dibahas beberapa waktu yang lalu, cuman karena ada kendala teknis, maka baru bisa disiarkan atau ditayangkan pada saat ini. Tapi nggak apa-apa, kita akan tetap melihat. Kali ini saya akan membahas soal gadget, ya mungkin sederhananya mungkin perangkat elektronik terhadap iman kita, ya gadget and your faith, ya. Dan kita akan melihat apakah gadget ini bisa mempengaruhi iman kita dan apakah iman kita bisa semakin bertumbuh ataukah justru semakin menurun. Nah, kita akan lihat sama-sama nanti, ya. Sebelumnya saya akan mulai dengan sebuah cerita atau kesaksian. Pada tahun 2019 saya dan beberapa rekan di gereja ini. Waktu itu ada Bulani, ada Pak Steve, ada Ibu Dame, ya kami mengikuti sebuah retret yang diselenggarakan oleh mungkin sebuah badan misi atau gereja dari Korea Selatan dan berlangsung selama 3 hari, ya. Dan uniknya pada saat kami tiba di lokasi, kami diperintahkan atau disuruh untuk menyerahkan kita punya handphone dan jam tangan, ya, dengan jam tangan. Kami disuruh menyerahkan keduanya. Pada saat tiba langsung diserahkan kepada panitia yang ada dan disimpan selama 3 hari retret itu berlangsung, ya. Yang kebetulan pada waktu itu panitianya adalah orang-orang memang dari Korea Selatan. Dan selama 3 hari itu kami fokus, benar-benar fokus untuk mengikuti acara retret itu, berdoa, menyembah Tuhan, dan tidak dipusingkan oleh waktu dan handphone kita, ya. Itu pertama kali saya mengikuti retret, dan mungkin juga rekan-rekan yang lain yang ikut pada waktu itu. Itu pertama kali kami retret dengan model atau bentuk seperti itu. Mungkin kalau Bapak Ibu pernah ikut retret, kita bebas menggunakan handphone kita bebas melihat waktu kita, terserah, kita masih bisa mengurus hal-hal yang lain di luar acara retret itu, urusan kerjaan dan sebagainya, urusan keluarga. Tapi pada waktu itu kami benar-benar fokus sehingga tidak berhubungan dengan siapapun, dengan dunia luar atau dengan orang-orang dari keluarga kami. Kami benar-benar fokus selama 3 hari itu tanpa menggunakan handphone atau melihat jam. Ya, yang mau saya sampaikan adalah bahwa ternyata kami pada waktu itu masih bisa hidup tanpa menggunakan handphone kita, tanpa menggunakan gadget kita, tanpa menggunakan jam tangan kita, tanpa melihat waktu, ya. Jarang sekali saya menjumpai bahkan mungkin itu pertama kali saya menjumpai ada retret semacam itu. Kami fokus, benar-benar fokus dan tidak melihat handphone atau waktu. Nah, bagaimana gadget itu atau teknologi, mungkin simpelnya handphone yang kita gunakan itu bisa mempengaruhi iman kita. Pertanyaannya juga, apakah kita bisa hidup tanpa gadget tersebut? Apakah kita bisa hidup tanpa handphone kita, ya?
Nah, di masa pandemi ini yang kalau saya hitung-hitung, mungkin saudara juga menghitungnya, sudah berlangsung sekitar 1,5 tahun ini ya. Dan gereja dipaksa untuk tutup dan beribadah dari rumah. Kita beribadah secara online dan itu sungguh tidak nyaman, sangat tidak menyenangkan ya. Saya secara pribadi juga merasa ada kejanggalan, aneh kok kita beribadah sambil nonton TV ya, atau nonton lewat layar handphone kita. Nah, beberapa waktu yang lalu saya sempat berbincang-bincang dengan beberapa rekan dari Dewasa Muda dan menanyakan respon mereka pada waktu gereja ditutup dan mereka harus beribadah secara online ya. Rata-rata jawabannya sama ya. Wah, nggak nyaman, nggak enak, nggak bisa fokus menyembah Tuhan, nggak bisa berekspresi sebagaimana layaknya seorang ibadah di gereja ya. Dan mereka semua rindu untuk fellowship bersama, bertemu, tatap muka, dan katanya kalau di gereja hadirat Tuhan lebih terasa gitu. Padahal Tuhan hadir dimanapun kita beribadah ya. Dan ada banyak komentar lainnya juga. Nah, ya akhirnya mungkin pada waktu itu tema tersebut diangkat dalam sebuah ibadah di Dewasa Muda, ibadah online versus ibadah onsite, yang kebetulan waktu itu dibawakan oleh pendeta John Max Titale. Nah, ternyata sekalipun kita bergantung kepada handphone, ya, masih ada orang-orang yang memang rindu untuk bertemu secara fisik, bertemu tatap muka melalui fellowship di gereja, ya. Dan memang itu sebetulnya jauh lebih baik, ya. Tapi masa sekarang mungkin memang akan sulit, tidak memungkinkan walaupun gereja kita sudah membuka ibadah secara onsite, namun pada saat ini kembali kita harus ibadah online karena tingkat penularan virus corona semakin meningkat. Ya, semoga hal ini tidak menjadi hambatan bagi pertumbuhan iman kita. Saya mengutip sebuah pernyataan dari seorang bernama Tim Stephens, ya, dari Granger Community Church. Dia mengatakan bahwa ada banyak alasan orang harus pergi ke gereja ya secara fisik. Ya, kalau orang pergi gereja secara fisik hanya seminggu sekali, ya tentunya dia bisa mendapatkan kebutuhan itu ya lewat YouTube, lewat mendengarkan radio dan sebagainya. Tapi esensi sebuah bergereja itu tentunya lebih luas, ya. Kita harus ibadah bersama, kita harus berdoa bersama, mempelajari Alkitab bersama, dan melayani satu dengan yang lainnya, kemudian menjalankan misi penginjilan bersama-sama. Dan ini harus dilakukan pada saat kita bertemu. Saya menghadiri beberapa seminar atau webinar ya tentang penginjilan, dan itu memang harus diakui bahwa memang itu sulit pada masa-masa seperti ini karena semuanya dilakukan secara online. Jangkauannya tidak begitu luas kalau kita melakukannya secara fisik. Baik, sekarang kita akan melihat bagaimana bahaya ya penggunaan teknologi, mungkin yang lebih simpel, mungkin gadget kita, handphone kita. Mungkin kalau Bapak Ibu menggunakan handphone, menggunakan tab atau iPad dan sebagainya, kita akan melihat ya ada nggak bahayanya dalam kehidupan kekristenan kita. Nah, yang pertama itu ada pengasingan ya. Pengasingan itu yang saya maksud di sini adalah demikian. Ada pemikiran bahwa orang-orang yang tidak mempunyai akun di media sosial atau tidak bermedia sosial dianggap tidak update ya, nggak ngetren, nggak keren gitu, dan dianggap ketinggalan zaman. Dan inilah stigma yang
dibangun oleh orang-orang yang aktif di media sosial, bahwa kalau kita tidak bermedia sosial, kok rasanya seperti orang ketinggalan zaman. Rasanya seperti orang yang gaptek gitu ya, tidak gaul. Padahal kalau kita melihat di internet ya, ada banyak orang tidak menggunakan media sosial. Bahkan artis-artis sekalipun di belahan dunia, artis-artis terkenal sekalipun, mereka tidak memiliki akun media sosial. Karena kenapa? Orang-orang yang tidak bermedia sosial tersebut dianggap ketinggalan zaman, ya, dianggap tidak eksis, dianggap gaptek, ya. Seperti yang saya katakan tadi, ada juga orang-orang yang tidak bermain media sosial. Artis-artis terkenal di dunia pun ada yang tidak bermain media sosial. Karena kenapa? Media sosial seringkali memunculkan isu yang kurang enak atau mungkin bisa menimbulkan konflik. Bahkan platform seperti Facebook sekalipun sudah memasang sensor-sensor ya, seperti tidak menayangkan kekerasan atau mensensor jika ada kata-kata makian dan sebagainya. Ya, nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya melihat ada kecanduan yang dapat merusak kehidupan kekristenan kita. Ya, saya mengutip sebuah berita yang belum lama ini terjadi. Ya, ada kasus anak kecanduan gadget di Jawa Barat dan ada belasan rawat jalan, bahkan ada yang meninggal. Berita ini muncul di bulan Maret tahun ini. Itu saudara bisa lihat di sebuah situs dengan namanya detik.com. Di situ saudara bisa lihat bahwa ada kasus anak kecanduan gadget di Jawa Barat. Kemudian ada kasus lain lagi di bulan Juni tahun 2019, di mana ada pasangan dari Korea Selatan, ya, itu mereka meninggalkan anaknya mati kelaparan. Karena apa? Mereka asik bermain game online, ya. Mungkin saudara bisa telusuri berita ini, ada di Google, saudara bisa lihat bagaimana pasangan Korea ini di tahun 2019 mereka dengan tega meninggalkan anaknya untuk bermain game online bersama teman-temannya, sehingga anaknya mati kelaparan. Akhirnya ya yang membawa pasangan ini ditangkap polisi dan dijebloskan ke dalam penjara. Itu kita bisa melihat bahwa ada kecanduan, ya, orang-orang dalam menggunakan gadgetnya. Andai saja ya kita merasakan keinginan yang sama untuk membaca firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan, dan membangun hubungan kita dengan Tuhan. Berapa banyak waktu yang kita gunakan dalam seminggu misalnya untuk belajar firman Tuhan. Karena kita bergereja tiap minggu hanya mungkin cuma 2 jam. Kita mendengarkan firman Tuhan mungkin 30-40 menit. Ya. Kapan kita belajar firman Tuhan? Kapan kita belajar Alkitab ini? Ya, mungkin kita perlu menyelidiki maksud-maksud ayat tertentu. Tapi apakah kita punya waktu untuk melakukan hal itu? Ya. Seandainya ada perbandingan penggunaan handphone kita, penggunaan gadget kita dengan mempelajari Alkitab, itu minimal seimbang. Kalau bisa jauh lebih besar mempelajari Alkitab atau mencari kehendak Tuhan, itu akan jauh lebih baik. Itu idealnya, ya. Kemudian yang ketiga,
Yang ketiga, saya melihat ada kemalasan, ya, ada kemalasan. Yang saya maksud dengan kemalasan di sini adalah sejak adanya smartphone atau handphone ini atau penggunaan teknologi dalam kehidupan kita, saya melihat ada pergeseran nilai budaya atau etika. Ya, mungkin contoh paling sederhana adalah penggunaan Alkitab ini. Ya, seberapa banyak kita melihat orang ke gereja, ke persekutuan doa, membawa Alkitab, ya. Sekarang orang kebanyakan membawa handphone dengan alasan jauh lebih praktis. Memang saya tidak dapat menghakimi hal itu pilihan pribadi, pilihan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi saya sampai hari ini masih nyaman menggunakan Alkitab cetak. Kalau ada pelayanan misalnya diundang untuk men-sharingkan firman Tuhan, saya lebih senang membawa Alkitab. Rasanya beda kalau kita menggunakan handphone, ya. Juga ada pergeseran nilai budaya atau etika seperti kita mengkomunikasikan sesuatu. Ya, kalau dulu orang misalnya berbuat salah atau mereka mau minta maaf, itu disampaikan secara langsung. Ya, ketemu orangnya, ngobrol, ya, tatap muka, atau setidaknya melalui telepon, dia telepon minta maaf. Namun sekarang ini diselesaikan dalam sebuah pesan singkat, ya, minta maaf lewat WhatsApp misalnya, sorry ya gitu. Nah, juga ada yang menayangkannya di platform media sosial, minta maaf gitu. Dan ini saya melihat ada kecenderungan orang sudah malas untuk berinteraksi secara sosial. Lebih enak menggunakan sebuah pesan singkat. Kemudian apalagi banyak hal, ya, seperti saya sering merasa geli atau lucu melihat orang berdoa atau meminta permohonan kepada Tuhan dengan memasang status di Facebook misalnya. Orang berdoa, Tuhan tolong gitu. Lucunya ini sering terjadi kepada orang-orang yang justru aktif dalam pelayanan, dalam bergereja, aktif dalam melayani Tuhan. Ya, jadi doa bukan lagi dijadikan hal yang private atau yang pribadi, tapi harus ditayangkan, ya, harus ditayangkan di media sosial. Nah, ini adalah bentuk-bentuk kemalasan yang saya lihat orang terjadi di media sosial, ya. Nah, kemudian yang keempat, ya, saya melihat ada potensi dosa juga, ya. Pertanyaannya, memang bisa kita menggunakan handphone jadi berdosa? Oh, sangat bisa, ya. Saya beberapa waktu yang lalu, mungkin kejadiannya sebelum masa pandemi, saya melihat di Facebook ada orang bertengkar, saling memaki, saling menjelek-jelekan, bahkan keluar kata-kata makian kebun binatang, ya. Itu kita sudah berdosa, ya. Kita sudah berdosa di mana? Di perkataan kita, ya. Kita mengatakan kita harus menjaga mulut kita harus menjaga lidah kita. Tapi dengan adanya handphone yang kita gunakan, mulut kita itu jadi berpindah ke jari-jari kita, ya. Misalnya orang menggunakan Facebook, ya, karena ada yang sering posting, rajin posting. Ada orang punya kecenderungan suka membanggakan, suka pamer. Mereka harus tuh menunjukkan apa yang mereka capai di Facebook, entah di Instagram, entah di platform yang lainnya, ya. Akhirnya membuat orang lain cemburu. Orang lain memberi komentar,
jangan ini, jangan itu, jangan pamer dan sebagainya. Yang dikomentari tidak suka, ya akhirnya terjadilah pertengkaran di media sosial, ya. Atau ada orang menayangkan foto ini, foto itu, ada yang tidak suka, akhirnya dikomentari. Dan itu bisa menimbulkan bukan hanya kecemburuan, tapi juga orang bisa bergosip, orang bisa mencela, orang bisa merendahkan, orang bisa mencaci maki. Dan tentu saja itu adalah godaan terbesar ya dari kita menggunakan gadget kita yang di dalamnya itu ada berbagai macam platform media sosial ya untuk kita jatuh ke dalam dosa. Terlebih dosa perkataan ya. Bahkan dari pikiran juga bisa muncul. Ya, bagaimana kita mengomentari sesuatu itu kalau tidak membangun, pasti kecenderungannya akan menghina. Kita akan cenderung untuk menjelekkan orang, merendahkan orang, ya, mengatakan hal yang tidak baik. Nah, itu potensi dosa yang saya lihat dalam kita menggunakan handphone kita, ya. Apakah ini bisa mempengaruhi iman kita? Tentu bisa, ya. Kalau itu dilakukan secara terus-menerus, secara kontinu, ya, maka itu akan mempengaruhi iman kita. Ya. Kalau kita dikondisikan pikiran kita, hati kita, ya, kita nggak bisa lepas dari handphone ini. Kita akan cenderung mencari tahu apa yang harus kita lakukan dengan handphone kita hari ini. Ada berita apa nih? Ada updatean apa nih? Ada berita apa nih yang perlu kita komentari? Ya, ada apa saja yang perlu kita lihat ya untuk kita bagikan ke orang lain juga. Ya, nah disinilah kecenderungan anak Tuhan sering jatuh dalam dosa. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, khususnya dosa perkataan. Ya. Nah, yang kelima, ini bagian yang terakhir, ya. Saya melihat kita ada kecenderungan membuang-buang waktu, ya, dengan penggunaan handphone kita atau gadget kita. Ya. Kalau kita sudah saya sudah menggunakan istilah membuang-buang waktu, tentunya ini akan mempengaruhi iman kita, ini akan mempengaruhi kualitas pertumbuhan iman kita. Nah, ini ada sebuah survei yang menarik. Berapa lama orang Indonesia menghabiskan waktunya di media sosial? Nah, ada sebuah survei yang memetakan perilaku orang Indonesia dalam bermedia sosial. Ya, survei ini dikeluarkan pada bulan Januari tahun ini, tahun 2021, dan mengambil sampel usia sekitar 16 sampai 64 tahun. Ya, bagaimana orang Indonesia menggunakan berbagai macam platform atau bermain di internet. Di sini ditampilkan bahwa penggunaan internet orang Indonesia dalam sehari orang Indonesia menggunakan internet sebanyak 8 jam 52 menit dengan berbagai macam perangkat. Kemudian orang Indonesia menghabiskan waktu untuk nonton televisi baik langsung ataupun streaming itu 2 jam 50 menit. Kemudian menghabiskan waktu untuk bermedia sosial 3 jam 14 menit dalam sehari. Ya. Jadi pertanyaannya, doanya berapa lama? Renungannya berapa lama? Saya pernah mengukur-ukur kalau kita menggunakan renungan harian yang beredar di toko buku, kita paling membaca renungan dengan kecepatan yang normal. Ya, renungan itu kan, renungan harian itu kata-katanya tidak banyak. Ya, mungkin dalam waktu 5 menit
renungan itu udah selesai. Doanya 5 menit. Ya. Kemudian sudah selesai. Ya. Tapi ini orang menggunakan media sosial 3 jam per hari. Kemudian membaca berita online atau yang secara fisik 1 jam 38 menit. Kemudian ada yang mendengarkan musik, mendengarkan radio broadcast, itu rata-rata 1 jam 30 menit sampai 1 jam per hari. Kemudian ini ada platform media sosial yang digunakan oleh orang Indonesia. Itu yang tertinggi adalah YouTube. YouTube digunakan oleh orang Indonesia sebanyak 93,35,3%. Ya. Yang kedua WhatsApp 87,7%, dan yang ketiga Instagram 86,6%, dan Facebook dan yang lain-lainnya seperti Line, LinkedIn, TikTok, Pinterest dan sebagainya itu menyusul di bawah. Tapi platform yang paling banyak digunakan adalah YouTube. Ya. Dan yang berikut adalah top sosial media yang digunakan oleh orang Indonesia dan streaming video. Yang paling banyak digunakan itu WhatsApp. WhatsApp digunakan oleh orang Indonesia sebanyak 30,8 jam per bulan, ya. Jadi segala macam berita atau apapun masuk melalui WhatsApp. Juga ada YouTube yang digunakan oleh orang Indonesia sebanyak 25,9 jam per bulan. Ya, yang lainnya seperti Facebook, Instagram dan TikTok, Netflix menyusul. Mungkin juga saya sindir sedikit mengenai sebuah platform yang menayangkan film-film berbayar atau berlangganan seperti Netflix dan yang lain-lainnya. Itu digunakan orang Indonesia sebanyak 9,3 jam per bulan. Ya, jadi seperti tayangan film yang berbayar ini itu bebas, ya, tanpa sensor. Ya, jadi hati-hati bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang berlangganan film secara online ini, itu bebas tanpa sensor. Apapun dibagikan di situ. Apalagi tren belakangan ini itu sedang gencar-gencarnya dikampanyekan LGBTQ, ya, melalui film-film, baik itu film anak-anak, film orang dewasa, film kartun sekalipun itu dikampanyekan tentang LGBTQ. Jadi Bapak Ibu Saudara harus ekstra hati-hati untuk mengizinkan anak-anak atau orang di keluarga Bapak Ibu Saudara untuk menonton tayangan-tayangan tersebut. Ada sebuah quotes yang mengatakan demikian, ya. Dengan adanya media sosial itu akan membuktikan bahwa hari-hari terakhir ini orang bukan kurang berdoa, ya. Ya, orang bukan kekurangan waktu untuk berdoa, tapi karena sibuk di media sosial. Saya ulangi, dengan adanya media sosial atau penggunaan handphone kita hari-hari ini, itu orang bukan kurang berdoa karena kurang waktu, ya, tapi karena sibuk di media sosial. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan, sebagai perbandingan, berapa banyak kita menggunakan platform media sosial kita dibanding kita mempelajari firman Tuhan, mempelajari Alkitab, atau mencari sumber-sumber yang dapat memperkuat atau menumbuhkan iman kita. Nah, sebagai kesimpulan, ya, saya akan mengambil satu ayat firman Tuhan dari Amsal, ya, Amsal 10 ayat 19 sampai 21. Nah, di Amsal ini mengatakan berulang kali kita diperintahkan untuk berhati-hati dalam berbicara dan membiarkan kata-kata kita itu sedikit, ya, tidak banyak. Itu saya jadi teringat
bagaimana virus ini berkembang, ya, virus selama masa pandemi ini. Virus itu kan pintu masuknya hanya dua, lewat hidung dan lewat mulut. Jadi saya sempat mendapat impresi bahwa kita harus sedikit berbicara, ya, supaya kita tidak menularkan virus ke orang. Dan orang lain juga harus sedikit berbicara supaya tidak menularkan virus ke kita. Nah, kembali ke Amsal tadi, Amsal 10 ayat 19 sampai 21. Dikatakan demikian, di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Lidah orang benar seperti perak pilihan, tetapi pikiran orang fasik sedikit nilainya. Bibir orang benar menggembalakan banyak orang, tetapi orang bodoh mati karena kurang akal budi. Nah, gadget yang kita gunakan atau gadget yang minimal handphone yang Bapak Ibu Saudara miliki, itu memungkinkan kita berbicara tanpa henti. Ya, pertanyaannya, apakah kita sudah bijaksana menyuarakan kehendak Tuhan melalui gadget kita? Atau kita hanya sekedar pengguna yang menghabiskan banyak waktu di hadapan layar yang hanya berukuran beberapa senti ini tanpa memperdulikan kehendak Tuhan bagi kita dan bagi lingkungan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sekiranya ada pertanyaan Bapak Ibu Saudara sekalian, dapat mengirimkan ke nomor WhatsApp yang tertera di layar. Dan sekian dari saya, kiranya Tuhan berkenan dengan paparan ini, dan bijaklah dalam menggunakan gadget kita, dan bijaklah dalam bermedia sosial. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami sudah boleh belajar sesuatu mengenai gadget dan hubungannya dengan iman kita. Dan hamba berdoa biarlah jemaat Tuhan boleh bijaksana dalam menggunakan gadget agar iman mereka boleh bertumbuh secara sehat dan boleh diberkati Tuhan dalam setiap kesempatan dalam pekerjaan dan pelayanannya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.